Daun ini sangat berkhasiat mencegah luka kayu yang makin parah dan membusuk. Daun ini ulun campur dengan ramuan buatan yang dapat dengan cepat mampu mengeringkan luka. Padi, 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 ampun, Padi, 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 Padi. Ini ramuan dari tanah Hindi, Datuk. Pengobatan daun kelor ini sudah ada sejak bahari kala. Ulun terima kasih banyak. Pian mau mengobati ulun. Paduka yang mulia, alhamdulillah, Kesultanan yang Paduka pimpin sangat maju perekonomiannya. Pembangunan terjadi di mana-mana. Pengajaran Islam maju pesat. Mengaji dan membaca tulis Arab Melayu semakin membumi. Rakyat Banjar semakin mengenal tentang tauhid dan fikih. Pengajaran ilmu nahwu dan sorof yang diajarkan guru-guru dalam bahasa Arab memudahkan santri-santri bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab, insya Allah. Dari pesantren kampung dalam pagar ini bermunculan para mubaligh, ulama, guru agama, serta orang alim. Insya Allah. Senang sekali mendengarnya. Kesultanan Banjar akan disegani hingga ke mancanegara. Namun Paduka Sultan, tanpa mengurangi rasa hormat, ternyata masih ada rakyat miskin yang harus disejahterakan. Apa betul, Datuk, rakyatku masih ada yang miskin? Tidak hanya miskin, bahkan ada pula yang tergolong fakir. Kemiskinan adalah cermin dari kegagalan suatu negeri. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi. Anugerah amanah dari Allah sebagai Khalifah Kesultanan, maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata. Akan aku kerahkan segenap kemampuanku, Datuk. Baik Paduka Sultan, sebagai orang Banjar akan mencurahkan segenap pemikiran, mendukung daya dan upaya Paduka dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Datuk punya saran. Rakyat fakir miskin, untuk yang masih kuat mencari nafkah, kita beri kail yang mulia. Sedangkan yang tidak mampu bekerja, seperti orang lumpuh, buta, jompo, diberikan bantuan yang sifatnya rutin, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan layak. Melalui penyaluran zakat harta, diberikan dalam bentuk modal usaha, ataupun modal kerja, bukan lagi bahan pokok yang habis dimakan. Sebuah terobosan yang bijak dan tepat guna, Datuk. Khalifah Umar Ibn Khattab menyatakan pemberian zakat hendaknya bisa mengurangi kemiskinan, sekalipun dengan memberikan 100 ekor unta. Karena tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai peminta atau penerima zakat. Itulah hakikat dari mensejahterakan kehidupan umat. Islam tidak hanya membangun peradaban dunia, tapi juga menyelamatkan kehidupan roh. Bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka atas izin Sultan, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau
bisa dikelola sendiri, yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur rata-rata manusia. Sedangkan bagi fakir miskin yang mampu bekerja, penyaluran zakatnya diutamakan berbentuk alat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Buruh tukang, kita belikan alat pertukangan. Buruh tani, kita belikan alat pertanian. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu, maka atas izin sultan, ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah. Meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam, maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. Kurang lebih seperti itulah paduka sultan. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang, maka ia diberi modal sesuai dengan keperluannya, meskipun itu banyak. Jika hasil dari usahanya itu belum mencukupi, maka ia boleh menerima zakat lagi. Baik, Datuk. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar sangat mendukung masalah zakat ini. Aku tugaskan Datuk untuk mengelola zakat demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Banjar. Selain pendapatan pajak dari Kesultanan Banjar sendiri, Tuan Guru! Assalamualaikum Tuan Guru! Tuan Guru! Tuan Guru! Tuan Guru, Tuan Guru, saya ingin bertobat dan terimalah saya menjadi santri, Tuan Guru. Benar Tuan Guru. Mohon kami diterima sebagai murid. Sudah banyak darah orang tak bersalah kami tumpahkan. Syekh dengan tegas memberitahukan cara memakamkan jenazah mama saya. Ketika jenazah mama saya dimakamkan dalam peti kayu, malamnya mama datang dalam mimpi. Mama tersenyum. Biar mama Hati, bubanan. Mama sudah tenang di sana. Bahianat sekalinya. Ubahlah tingkah laku Ika Manang. Syekh. Ini Reh, naga-naganya pacangan jadi musuh pribadi Unda. Syekh dalam pagar, nih, jebes musuh kamu. Kita Abdul Wahab, Abah baru saja membuat tanda sudetan sungai untuk membuat sungai buatan guna mengatur pasang surutnya air, mengairi sawah-sawah yang kering, menjadikan alat lalu lalang perahu. Ini semua dapat menghidupkan perekonomian di wilayah Banjar. Sudetan ini mempermudah pedagang-pedagang untuk datang dari mana saja dan berniaga di Martapura. Sistem pengairan sebagai bagian dari kebudayaan leluhur yang dikenal oleh masyarakat Banjar. Ada berbagai ragam bentuknya. Ada anjir, andil, tahta, syaka, dan antasan. Lalu sudetan yang Abah lakukan ini apa namanya? Handil, saluran kedua yang bermuara pada sungai. Kita bisa kerahkan para santri untuk melebarkan sungai lebih dari 30 meter dengan kedalaman 7 hingga 10 meter. Kita mulai kerjakan awal kemarau, semoga selesai di musim hujan. Sistem pengendali banjir berlaku sistem pasang surut yang mempertemukan Sungai Martapura dari Pegunungan Meratus dan Pegunungan Pamatun, sehingga jadilah anak sungai yang dapat mengalirkan air membelah Sungai Martapura dan Sungai Tuang. Kemudian anak sungai itu disempurnakan sehingga berfungsilah sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air. Dan diperoleh lahan yang dulunya tidak subur menjadi lahan yang subur. Hingga tanaman yang mereka tanam bisa panen dengan hasil yang mengembirakan.
dan perekonomian masyarakat Banjar akan tumbuh dengan baik. Terima kasih Paduka Sultan. Biarkan bendahara yang membagikan secara langsung di bawah pengawasan kita. Ya, aku ingin menyaksikan rakyatku sejahtera. Tidak ada lagi kata miskin. Sudah unda padahi, kacaukan dalam pagar. Bila perlu, bakar madrasahnya. Kada pintar, itu aja kada kau matasi. La ilaha illallah, 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 la ilaha Awas, illallah, kada tolong jebes. illallah, Hadangi nyawa. la ilaha illallah, la Hadangi. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini pertemuan, pertemuan lo jebes. Bunuh jam. La ilaha illallah, 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 la ilaha Tapi illallah, aku harus membunuhnya. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertobatlah sebelum waktumu habis. Ampun, Seh. Ampun. Ulun kalah. Ulun bertobat, Seh. Ulun tobat. Sebelum seseorang ingin menjalani, memahami, dan mengamalkan lebih lanjut tentang tasawuf, maka ia harus mengenal dirinya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Datuk Sanggol tinggal di Tatakan Tapin. Pertama kali kami bertemu di Mekah, Tuan saat itu mengenakan baju palembangan hitam. Abah kebingungan. Celana hitam. Kenapa bisa orang Banjar laung di kepala ke Mekah setiap hari Jumat? Dari manakah Tuan berasal sebenarnya? Ulun namanya Sanggul. Ulun dari Tatakan Tapin. Tapin? Tapin Banjar? Inggih, Datuk. Masya Allah. Datuk, dari mana asalnya? Nah, tetamu orang Banjar sekalinya. Ngaran ulun Muhammad Arsa, asal kampung Lok Gabang, Martapura. Ulun kira Datuk orang Timur Tengah. Abah ulun memang punya darah di sini. Pekerjaan Abah adalah sebagai ahli pengukir kayu untuk kegiatan pertukangan di dalam istana Banjar. Jiwa seni nampaknya turun ke ulun yang senang melukis. Rasa dalam jiwa digerakkan oleh sir. Sedangkan akal menyeru dalam ja'ar. Keduanya berpadu dalam kecintaan pada ilahi. Sujudnya bagai batu, takbirnya mengguncang arash. Dalam pujian Rahman dan Rahimnya, langit menyibak samudra batin, mereguk limpahan nur dalam suka dan cita, dan menangis dalam kerinduan yang menyayat. Setitik noda dosa menyilaukan permata ketakwaan. Penyesalan hanya jadi hiasan. Kemarahan menjadi tombak angkara murka. Hanya perisai hati melumpuhkan kekuatan hakiki. Singkap gemilau cahaya sang kholik hingga mata terpejam. Dari helai nafas menderu hingga detak jantung merayap dalam sunyi. Yang ada hanya keagungan namanya. Datuk sudah berapa lama di Mekah? Ulun kemari Jumat kemarin. Ulun setiap Jumat kemari untuk bersembahyang. Tapi ke Mekah sangat jauh jaraknya. Mana mungkin? Ulun kada berdusta, Datuk.